Ya. Iku makin lama ya, inyo apa gua makin apa namanya ya? Ya. Makin langang. Ya. Biasanya jual bali gua banyak. Ya. Kini rasaki gua istilahnya ya ala seketek. Ya. Bapolah tibonya. Ya. Ba analisa rupanya gara-gara ada aplikasi nama TikTok nama bu ya. Ya. Ini Sehingga gara-gara itu langangnya yang kecek apa tadi sepi pasarnya. Sepi sehingga diminta ditutui apa kok aplikasi kok. Iya. Jadi hukum dilarang di agama tuh untuk memutuskan rantai pasar tadi. Memang di agama tuh udah boleh. Udah boleh ya. Misalnya kita ada apa penggalih nak. Iya. Awak stop orang tu di jalan. Supaya nak belanja. Supaya apa? Kalau awak tinggian naik buat jual apa? Itu yang tak boleh. Tokso Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar dun sana pemirsa Najia TV dimanapun berada? Alhamdulillah kita basuh balik dalam bincang-bincang kita di hari ko bersama Buya Desmond MA. Kita sapa dulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Taufik, bersama bola kita balik ya. Insyaallah. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya kan, mudah-mudahan dun sanak kita sadonyo yang menyaksikan tayangan kita kok dalam keadaan sehat walafiat sadonyo. Baik di kampung dan di rantau dan jauh. Jadi Najia TV kok Buya. Ya. Alhamdulillah pemirsanya seluruh Indonesia ya, termasuk Asia Buya. Asia ya. Kalau orang Minang bukannya apa Buya? Kalau orang awak kok kan insyaallah ada orang ada di situ. Kalau lain orang lain ada aja kehidupan itu ya. Ada di situ ya. Kalau ada aja kehidupan ada orang situ ada itu. Iya, itu orang awak tu. Ambo pernah pergi kapu ya. Mungkin masih dakek ya, ke Kalimantan ya. Ya. Rupanya banyak orang awak sini. Sakampung ya. Orang awak ya. Iya, orang awak si Pasaman, mandi angin. Dan orang awak aku mencari pasar. Gitu. Pasar, asal ada pasar ada orang awak situ. Balai cara awaknya. Balai ya. Bahkan anekdotnya ada dulu awak kok. Apa tuh ya? Kok lain orang tinggal di 2 bulan lain, ada pasar orang awak situ. Bisa jadi kampung kali kok ya. Cari kampung kali itu lain. Masyaallah iya. Tapi memang rata-rata orang awak kok ya. Memang ini penggalih. Mengalih dan mengalih terdepan tidak? Dan menggalih selalu terdepan. Betul terdepan. Terdepan tuh ya, di belakang yo toko orang lain hanya menggalih di depannya ya. Selalu apa logo apa namanya itu? Selalu terdepan juga. Selalu terdepan ya, selalu di depan ya. Jadi itu berhubungan juga dengan tema kita ya. Jadi dia menceritakan apa namanya? Orang awak ko itu memang ini mencari apa namanya ya, mencari rasaki ya. Jadi dan memang orang Minang terkenal dengan suku merantau. Merantau ya. Sebenarnya ya apa sebenarnya yang mencari rasaki ya? Kalau kita apa nih? Ya. Dengan agama kita. Sebenarnya rasaki ya. Betul ya. Kan awak kecil kacau kita mendengar rasaki, mencari rasaki. Mencari rasaki kan sistem mencari rasaki. Kok yang penting rasaki ya nak. Ada usaha seketik ada rasaki. Ada lu pepatah ada pau ada kaki. Ada usaha ada rasaki. Ada rasaki. Itu. Ada ya. Kalau tidak ada usaha mah dapat rasaki. Iya betul. Tapi rasaki kalau baca lihat ya, kalau itu pengertiannya bentuknya pitih saja rasaki nak ya. Itu perlu kita pahami Bang Taufik. Ada sebenarnya rasaki itu gitu kan. Jangan salah kaprahnya gitu. Nang kecil kita rasaki itu hanya pitih saja. Mencari pitih saja Bu ya. Tentu kita balian ke agama gitu kok. Bahan pengertian rasaki kok ya. Maka kalau kita lihat pengertian para ulama makna rasaki ko kita cari pengertiannya Bang Taufik ya. Kecilnya huwa kullun ma tantafi'u bihi mimma abahullahu laka sawa'un kana malbusun au mat'umun hatta zaujah
rizqun. Al-aulad fil banat rizqun wasihatu wasam'u wal aqlu ila akhirih. Kuna mana rezeki. Apa artinya itu? Cara awaknya gitu kan. Anu kecek para ulama rezeki tadi yaitu kullu ma tantafi'u, segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untukmu. Ya Allah, aku garis bawahi gua. Yang Allah halalkan untukmu. Ya, ya. Ku aduh beko awak korupsinya halal rezeki lo je. Itu dah rezeki tu dah. Atau banyak, atau ya, banyak gua kan. Atau merampok dapat rezeki. Atau mencilok kan. Atau menipu orang. Betul. Atau berjudi ya. Atau berjudi. Aku rezekian. Ya. Menang ya, alhamdulillah je ya kan. Aku situ ada kata kunci, maaf untuk ya. Ya ya. Jadi balik kita kapo itu kita harus faham maknanya. Jadi yang Allah halalkan untukmu, ya kan? Dihalalkan di Allah. Apakah ini berupa pakaian, ya, malbus, atau mat'um, atau makanan, sampai pada istri, orang rumah. Orang rumah itu rezeki itu. Itu semua termasuk rezeki. Begitu pula al-aulad, anak laki-laki. Termasuk anak rezeki juga. Al-banan, anak perempuan. Termasuk juga rezeki. As-sihah, kesehatan itu rezeki. Asam, pendengaran. Al-aq, penglihatan. Itu. Al-aqal itu akal. Al-basar. Seluruh apa tadi Bu ya? Yang diagih oleh Allah sebelum dia diagih oleh Allah, ya kan? Yang dihalalkan oleh Allah untuk kita. Apakah ini itu yang dipakai? Dipakai kuah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu. Itu yang kita pakai. Masya Allah. Sarawan yang kita pakai, baju yang kita pakai, jam tangan yang kita pakai, cincin yang kita pakai, kok lai subang, kok lai lukuah, kok lai kepiah, kok lai peci. Itu satu rezeki dari Allah. Tapi catatan tadi nampak ada awak, Buya, itu ada rezeki halal ya. Halal. Itu kata kuncinya. Yang dihalalkan oleh Allah untuk kita. Jadi sarawako bisa haram. Bacaronya cara mandapiannya. Itu kan sesatnya. Itu sarawak orang tu jamu ya. Sarawak orang tu jamu yang kelo. Itu bang topi kan. Atau baju orang tertinggal dan punya orang punya inyo aja ya. Atau makanan, ya kan? Berupa apa makanan tuh yang halal? Bukan ada makanan kok yang halal yang boleh dimakan awak. Iya betul. Jadi segala yang kita konsumsi itu halal, itulah rezeki itu. Itu untuk kan. Jadi selama rupanya ya kalau awak ambo sendiri ya, berarti pengertian rezeki menurut ambo itu selama mencari rezeki ya, berarti mencari piti bantu itu apanya ya. Jadi dari pengertian tadi Bang Taufik kita ambil kesimpulan apanya. Jadi rezeki itu tidak identik dengan harta dan uang saja bro. Ada piti. Ya kan? Kalau ikut sempit rezeki namanya itu. Hanya dibatasi harta dan piti. Ternyata itu banyak. Seperti apa tadi? Penglihatan, ya kan? Mata tarang, sehat. Betul, sehat, kesehatan. Kesehatan. Itu rezeki. Alhamdulillah. Awak rasa sehat-sehat Bang Taufik, enggak? Baik tak rezeki awak tu, cubalah kasut ke rumah sakit tu Iya. Bara biayanya. Berubek. Bahkan ada puluhan juta, ratusan juta orang berubek untuk sakit mata cik saja bisa banyak piti bisa, ada operasi ya kan? Operasi. Itu. Jadi awak jangan disempitkan rezeki tadi dalam artian pengertiannya hanya harta saja. Betul. Jadi ada lo kini gue ya. Ada lo fenomena gini gue ya. Jadi iko mungkin memang menyakui jo rezeki mencari rezeki itu Bu. Mencari rezeki. Mode patang kan ada viral ya. Jadi ada dunsana kita memang yang di pasar Tanah Abang. Iku makin lama ya, ini apa gue makin apa namanya ya? Makin langang. Biasanya jual wali gue banyak. Kini rezeki gue istilahnya ya ala sekete. Bapolah tibonya. Ba analisa rupanya gara-gara ada aplikasi nama TikTok nama Bu ya. Sehingga gara-gara itu langangnya yang ngecek apa tadi sepi pasarnya. Sepi sehingga diminta ditutui. Apa kok? Aplikasi kok. Aplikasi kok. Iya.
Jadi Buya setelah dituntut dari pemerintah, hendak jerami Buya. Jadi istilahnya berarti kalau awak cek analisanya mencari rezeki mode itu, ternyata indak itu penyebab rezeki lah. Abu ya istilahnya mencari apa itu ya? Nah, kita kan disuruh untuk berusaha, ya. Iya, betul. Berusaha mencari rezeki, ya kan? Mencari rezeki tentu mencari rezeki yang halal, ya. Kemudian tadi, ya enggak, memang ada pasar kok kan ada aturan dalam agama gitu, ya kan? Ya. Pasar. Nah, di situ di dalam agama gitu enggak boleh itu apa namanya itu memati. Maka orang yang ke pasar itu harus orang berilmu sebenarnya. Jadi dilarang di agama itu untuk memutuskan rantai pasar tadi. Memang di agama itu udah boleh. Udah boleh ya. Misalnya kita ada apa penggalih, enggak? Iya. Awak stop orang tu di jalan. Supaya nak belanja. Supaya apa? Awak tinggian naik awak jual apa? Itu yang tak boleh. Jadi bisa saja itu kan kini kan lah serba online lo kini sudah waktu nah. Sadu Allahnya Bu ya. Bisa lo COD, ya kan? Iya. Ambo menyaksikan sendiri itu. Ambo kan alhamdulillah Bang Taufik. Iya Bu ya. Kalau di Jakarta kan lah lebih tinggal 5 atau 6 tahun lah, ya kan. Memang dusanak kita di Tanah Abang tu Yorawa besi ya. Bakso Minang mesti. Bakso Minang sih. Kalau bakso Indonesia Raya di situ. Itu di Cakor awak sini kan. Iya. Malah mahal lanjut ya. Malah mahal lanjut bakso awak jelas itu, ya kan. Nah, jadi itu kan apa namanya? Ikulo mulai market pasar gini ya tak, ya kan. Sehingga orang kini mudah untuk memesan barang sehingga inyo memesan dari rumah saja belanja. Betul. Nah, bahkan spesifiknya itu di calian di situ aplikasi tadi ya tak. Tinggal di HP sih. Tinggal HP. Ada lomba timbul barang lu baru iya. Kan ada nama Bang Taufik itu. COD namanya. COD. Kalau sadang kok gini kok. Bahkan ada lo mau diulah Bang Taufik. Malam ada itu ya. Kalau ada itu orang tu nak mau keluar di rumah bertahun-tahun, Iya. dia pakai aplikasi masak makan, lah ada, makan di jadul situ saja. Kalau dulu tu harus memberikan luar. Jadi ada ulah cinta manis di kampung itu dulu. Ulah cinta manis itu kan ulah yang diantar makan. Lalu kan aja itu diantar makan situ. Nah, mau dikul orang ini kan. Jadi kalau ada sahabat kita nak keluar kat setahun tu perlu dicurigai. Rupanya online gitu aja. Ya ada kebutuhannya Pak Taufik, nak makan sotonya, nak makan sate, nak makan bakso. Tinggal pasan saja kan? Betul, betul. Jadi ikulah pangsa ke pasar gitu. Jadi enggak. Jadi heboh tuh terangan gitu Bang Taufik. Ya enggak. Dusanak kita kan turun apa namanya itu? Turun omsetnya, ya enggak? Turun omsetnya. Tambah lo dulu kan corona dulu. Ya kan, ya. Setelah itu sehingga sepi, ya kan? Ditambah lo ikolai. Yo yang namanya kita seorang mukmin, ya kan disuruh di Allah berusaha ikhtiar. Iya betul ya. Ikhtiar kau pasar, ya kan. Tentu kini kita cari kiatnya lah ya gitu kan. Iya betul. Nah, kalau model iko kini zamannya, tentu awak harus ikuti pasar tadi, ya kan. Ikuti pasar tadi, baru supaya toko awak tu bisa lo didaftarkan. Berarti harus update update lo awak kan bisa lo. Iya. Iko yang membunuh kini kan kadang ini udah ada punya toko kan. Tetap di itu ya, nak mengikuti teknologi di kan. Jadi awak kan update lo gini ya, tapi itu kan pukulan barek lo ke dusanak gitu. Betul, ya, apalagi modal-modal yang pas-pasan ini kan. Tapi itulah yang harus kita maklumi lo zaman kini, balai ya kan. Kalau kita ndak update gini kan, tinggal awak. Jadi memang kembali ke peserta rezeki tadi ya. Iya. Jadi sesuai dengan yang Buya sampaikan tadi ya, konsep rezeki tadi tidak hanya pitih kan? Iya, betul. Kemudian tentu banyak loh prinsip-prinsip apa rezeki kau ya. Betul, mencari-carinya kan. Prinsip mencari rezeki. Jadi kita apa Bang Taufik? Iya, ya. Mencari rezeki tadi ya. Caronya. Cara yang halal ya kan. Kita nukil sebuah hadis yang dikatakan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana Nabi kita? Inna ruhal qudsi nafatha fi raw'i inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi.
wajmilu fit talabi. Wala yahmilannakum istabta'a rizqa an tatlubuhu bima'asillah. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atihi. Kau kecek Nabi. Adun sana sadonyo artinya kena. Sesungguhnya Ruh Kudus, itu Ruh Kudus itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril kecek telah membisikkan ke dalam batinku. Kecek Rasulullah kau. Aku Nabi kau. Jadi Jibril tu membisikkan ke dalam Nabi, yo. Karena Nabi tu Rasul. Abeku jangan lo gitu aduh lu orang mengecian. Ambulah di bisian di Jibril. Itulah sasek tu Bang Taufik. Karena Jibril lah tidak menyampaikan wahyu lain. Setelah meninggalnya Rasulullah, wahyu terputus. Aku harus gitu kunci kok. Jadi kalau ada yang mengaku tu, kalau ada yang mengaku-ngaku akhbarani Rabbi, telah mengkhabarkan Tuhanku ke dalam hatiku, ya kan itu? Iya. Aku kalau diturunin kok sasek. Karena kok khusus kepada Rasulullah. Iya. Nah, Rasulullah kan cara-cara wahyu datang ke Nabi kan macam-macam, ya. Jadi sepeninggal Rasul tu wahyu itulah putus sepeninggal Rasulullah. Itu tegas tu ya. Jadi ikut untuk memilah beko dun sana kan banyak loh kini Bang Taufik. Betul ya. Nyo apa nyo? Tukang ojeknya mimpinya, Ala wali lo. lah jadi wali lah ya kan. Bisa lo. Itu musibah ya kan. Itu namanya nabi-nabi palsu. Iya betul Ya. Kemudian kadang-kadang ada orang tu ya. Mana orang gilo mana ya. Itu wali majzub. Wali apa nama ya? Wali majzub namanya. Jadi semakin gilonya semakin wali ya kan. Bahkan di mandian, dipakaikan, diargih minum daging rokok. Situ dicium tangannya. Tentu keciran gilo lah mati keciran gilo tu Bang Taufik. Apa caknya? Iko mayang gilo gini konya. Atau ambo yang gilo atau inyo yang gilo. Mau yang lebih gilo. Jadi ambo gilo kan. Jadi ambo gilo gua. Ada juga orang gilo dari ambo lagi gitu kan. Nah itu ya kan dikunci. Betul, ya. Jadi aku kecil Rasulullah ya. Kecil Nabi lanjut bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Kulah. Jadi awak kulah mangok je sikul Bang Taufik. Aduh. Ya, rasa kiawa. Jangan khawatir lah. Lah aduh rasa kiawa kau lah tentukan oleh Allah. Ya. Kalau lah tetap mangok je lah. Aduh rasa kiawa yang akan habiskan. Tapi kalau lah putih rasa kiawa tu meninggal tu lah. Putus lah. Karena itu kata Rasulullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Perbaguslah cara mencari rezeki, mengais rezeki itu. Perbagus, ya. Ajmilu fit talab. Tentu mencarinya dengan al-kasbul halal, ya kan? Itu pentingnya ilmu tadi tu ya kan. Itu berilmu. Jadi awak ke pasar, ya kan? Ikolah jaleh untuangnya apa modal sekian pakai cek. Lepas sumpah lo leh. Kecik. Iya banyak tu ya. Kau wallahi demi Allah kau ada kau modal kau 20.000. Iya. Padahal modalnya berapa? Modal 20.000 nya. Modalnya mungkin jauh hanya ya. Modal 10 mungkin. Pakai cek modal 20.000. Itu semua telah menipu itu. Kecik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukanlah termasuk dari golongan kami. Tu bagai berkah usaha gitu tu, ya kan? Aku jaleh beko di pasar. Kamu pernah petang tu tekan itu betul? Wajibnya ya. Di pasar awaknya di kota awak kok. Yeah. Sebuah kota di kota Gadang loh. Rambutan betul Pak. Terbaru rambutan, rambutan bijak di pasar tu. Awak surangnya ya kan? Apa 10.000 kecilnya kan? Yang di sebelah tu 20.000. Yang kecilnya. Iya. Tentu awak tertarik yang 10.000. 10.000 yang murah. Kiranya yang 10.000 tu, bah tu. Aiko kan yang apanya? Kecil awak kan sekilo. Iya. Kilonya yang 10 garis, yang apanya 5 garisnya. 5 garisnya. Itu sama tu. Kalau 4 sekilo kau 20.000-nya. Itu balik. Masuk Bali lah. Itu masuk Bali dah cukup sekilo dah kan. Jadi je batu 10.000 kecilnya. Tapi itu kanlah menipu pemirsa, menipu pelanggan awak, konsumen. Ya, konsumen. Jadi ya. Kalau modalnya 10.000 ya kecian 10.000. Kalau bisa jangan sampai untung modal lah.
Jual Orang malah. tak bertanya Orang dia tak bertanya lah. modal. Iya, betul, ya. Jangan disabit modalnya. Modal kan awak yang tahunya. Iya. Barang kau tahu ambil bahkan kalau awak ingin berlaku barang tu 100% tu ambil. Tak Boleh. masalah, ada Masalah. ya. Kalau nak butuhkan. Jadi, Orang pembeli pun dia tak ingin pun dia tahu sana. Jadi itu. Jadi awak jangan tu manusia lah. Jadi carilah. Elok-eloklah mencari rezeki kita ni, ya kan? Ada awak berkarajo, ya kan? Yang diamanahkan untuk di kantor misalnya. Ya. Tentu harus laporan tu takutlah kita kepada Allah. Kan itu yang Taufik enggak? Apalagi kita yang apa ya? Semen dimakan, pasir dimakan, basi dimakan. Mana kontraktor tu ya. Betul. Jadi itu ya, perbaik. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jadi tertunda rezeki kita kini kan awak cari jauh berbuat maksiat. Jangan. Akan ada datang rezeki awak tu. Tapi awak kebatas kini ya. Rezeki awak tu berarti. Karena rezeki Allah tu kita cari tak dalam keadaan berbuat maksiat. Ya. Tapi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu ya. Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah rezeki untuk awak tu. Ya. Artinya ia tidak akan tertukar tu ya. Tidak akan tertukar. Karena lah ditentukan di Allah. Tentu ada loh kiat-kiatnya ya. Ya. Kiat-kiat awak Ya. untuk mencari rezeki tu ya. Baru mencari rezeki ya kan ya. Tentu kadang-kadang orang gonya maliknya bu ya. Ya. Ketibunya je. Ya. Yang kawak tu kawaknya tak bersama apa tu ya kan. Ya. Kan banyak juga masalah itu yang. Jadi Bang Taufik, kita mencari pekerjaan yang halal gitu kan. Kerajaan elok. Jadi kita orang muslim dituntut untuk mencari kerajaan yang halal. Kerajaan yang halal, ya kan? Karena kita apa? Bukan pekerjaan yang asal-asalan. Nggak asal-asalan tuh. Bukanlah pekerjaan yang mudah mengalirkan uang. Asal dapat. Jadi pengertian halal ku ya. Ya. Jadi halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Benda tadi. Cara mendapatkannya itu tentu sesuai dengan syariat awak. Iya. Ya. Nyo mudah mendapatnya, ya kan? Nah, ada kerajaan itu. Tapi ini mengalir. Itu apa? Bilik taruh. Iya, bilik taruh itu. Jadi dulu baca caranya, ya kan? Tapi yang paling penting kita mencari kondisi Bang Taufik itu berkahnya, ya kan? Berkah. Seketik mana kita dapat penghasilan, ya tak? Kita dapat penghasilan misalnya 100,000 sehari. Nah. Ada lo kawan awak dapat penghasilan yang 1 juta sehari. Nah, kan bedanya kan nak tanggung Bang Taufik, tak? Jauh ya. 10 kali lipat, tak? Apa cara menentukan apa tapi tadi? nan bagaji yang mendapat 100,000 kau enjoy hidup tanang hidupnya. Rumahnya rukun tangga, hedak istri, anaknya. Jarang terjadi keluhan. Jarang terjadi batangka. Tangka ya. Yo nikmatinya. Kau dapat beko makan beko sambal apa namanya sambal apa ya? Ikan tukai aja. Ikan tukai. Kita bayar ada Perancis, ada mudo. Iya. Kena asin, ya kan? Tapi dinikmati je tu. Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Gadang juga lahnya Bang Taufik. Anak sehat, jarang masuk rumah sakit. Iya betul. Tak? Dinikmatinya sehingga canda tawa di rumah tu lain. Dah yo sesekali bercakap tu lain. Nama hidup ya. Nama hidup. Yo kalau basilang kayu ditungku bau kayu duit api. Iya betul. Kalau tak basilang dah kayu duit dah. Ya kan? Tak bersero rasa. Dah bersero dah. Tapi ada dulu kawan kita tadi nomor penghasilan 1 juta atau selebih gitu. Sari-sari bari Bang Taufik. Baca kak suami, laki bini, anak bermasalah, ya kan? Sebentar terpanggil ke sekolah. Sudah itu baca kak, masuk Apollo Lai, dipanggil polisi. Dulu menyebabkan anak awak lo masuk penjara, kan itu. Jadi itu yang keberkahan yang kita cari. Jadi makanya
diperbaguslah mencari rezeki tadi. Jadi kita mengutip Bang Taufik Iya. yang di hadis kecil Rasulullah tadi kan dari Ibnu Abbas tadi ya. Ada loh hadis dalam matan bentuk yang sama tapi diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Senadanya hadis tadi. Ya, kecil Rasulullah melalui hadis Jabir bin Abdullah. Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah. Aku kecil Rasulullah. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah. Aku dinasihati dari Rasulullah pertama sekali takut kepada Allah. Takwa, ya kan? Awak sebagai pengusaha, sebagai pedagang, ya kan, sebagai karyawan, sebagai pegawai, hendaklah menanamkan pertama sekali nilai takut kuat kepada Allah. Kan itu yang jarang ini. Takut kepada Allah ya. Dan pengertiannya apa tu ya? Ya artinya awak takut kepada Allah dalam artian kita kan senantiasa diawasi dia Allah. InsyaAllah. Artinya tidak ada tampik di atas dunia aku kecuali dalam pengawasan Allah. Kalaulah ikut kita tekankan di awal, tentu muraqabatullah awak tu dakik kepada Allah. Awak dalam pengawasan Allah. Iya. Kita kadang-kadang Bang Taufik takut dengan buatan manusia. Ya tak? Contoh buatan manusia tu. Apa contohnya ya? Kan awak diawasi tu ah. Awas kawasan ini dipantau 24 jam oleh CCTV. Ya, kan itu kan. Sehingga Anda dipantau ya. Pantau. Terpaksa elok. Tapi yang tiap hari itu yang mengawasi awak tu yang inyo lebih dari kalau CCTV ku ada kadang macet ke lain tak. Kadang tapi habis Allah, apa nih? Ya. Habis baterai. Ya. Atau habis paket tak. Atau rusak kan itu. Ikut Allah yang pengawasannya setiap hari. Allahu Sami', Allahu Basir, Allah yang senantiasa melihat, Allah yang senantiasa mendengar kita. Jadi harusnya harus lebih dari itu awak. Tentu ikut. Maka kata Rasul, ittaqullah, takut pada Allah. Wahai para pegawai, wahai para dunsana menggalih, ya, sadualahnya. Apapun profesi kita, ikut yang pertama kita harus tanamkan di jiwa awak. Takut kuah. Takut kepada Allah. Ya. Kalau ikut nilai takut kau tak lain lah ya. Itu tadi di Bang Rufik yang terjadi tadi, ya kan? Tipu tepok. Sembarang merah. Asa dapet. Apa kecil yang berkata? Apa dah ungkapannya? Menghalalkan segala cara. Dulu pepatah ya. Itu. Kalau orang apa tibunya? Sarang kan mencari yang haramnya payah. Itu kata-kata yang tersebar. Jangan mencari yang halal, mencari haram payah. Mencari haram payah aja. Aduh, haram itu berarti itu ada hubungan ke takut kepada Allah ya, kan? Itu kejar Rasulullah. Bang kejar Rasulullah, Bang Taufik, wa ajmilu fi talabi, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Jalanilah, tempuhlah jalan tadi dengan jalan yang baik. Wa ajmilu fi talabi. Jadi mencari rezeki itu awak ya menempuh jalan yang halal, jalan yang baik. Kalau mencari jalan dengan menempuh jalan yang baik, kan sana kan banyak cara ya. Banyak yang elok, banyak yang elok pada yang buruk. Ya, mulai tadi itulah mulai sana kita mungkinnya lah. Mungkin payahnya mungkin ya kan. Mencari yang haram saya payah aja. Mencari halal aja. Itu kan tidak ada rasa takut ke Allah. Sebenarnya kalau kita pandang oleh, tidak. Kalau kita tidak mengecewakan pelanggan, jeleklah pedagang yang jujur tu pasti dicari dia orang. Tapi kalau kita kan ada batas, sekali tu masuk lubangnya, ya gitu. Sekali masuk lubang bisa nak mulai. Jadi sekali orang tahu awak pengicuah, tidak mau orang balik awak. Apa itulah kita junjung tinggi. Biarlah awak dapat seketik, ya kan, tapi halal. Tapi halal dia, ya. Tapi berkah. Itulah, karena awak kan besok akan menggalih lah lihat. Kecuali awak hari kini kau menggalih. Besok dah lain, itu. Ya kan, karena yang akan datang tu mungkin udang itu. Iya, betul. Ainyo akan menjadi sponsor tu Bang Taufik. Ajan dah kek si anu tu dia situ dah. Dari mulut ke mulut ya. Kau iklan gratis kau. Iya. Tu bayar situ mah. Ya. Apa lagi tukang panggua. Bang Taufik, tukang pakok. Istilah tu. Dah tampak mereka botol gua. Kalau dia datang jodoh tu rumah makan ke apa kan? Biasa punya 10,000. Asal tampak botol lain sekali. Beda luar aku ya.
300.000 lah Nampak sekian. orang makan pakai oto ya. Nah, itu kendak lah. Jadi carilah yang halal tadi. Perbaguslah kan. Maka Rasulullah fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Ya. Karena seorang jiwa tadi tidak akan meninggal kecuali ya lah sempurna rezekinya, lah mengenyam seluruh rezeki tadi. Jadi itu waktu kan. Jadi meyakini apa gue ya? Nah. Kan tadi kan Cik Buya kan. Iya. Takutlah kepada Allah kan. Iya. Meyakini kadang kan sanak kita gue ya percaya lagi yakini ndak ya. Kan itu. Jadi kunci itu Bang Topik. Yakin lai percaya indah. Iya. Itu kan berarti nilai keimanan awak tadi kan alun dah pulai. Alun tape iman tadi, ya kan? Harusnya kan al yakin kau tadi lah. Menumbuhkan rasa yakin kok. Yakin tadi, betul-betul tumbuh dalam jiwa awak tu memang yakin ke Allah tu lah segala yang memberi rezeki awak. Ya kan? Jangan awak apa? Merasa lah lebih apa ya, tak yakin dia akan memberi rezeki ke Allah. Kadang orangnya takut ya. Kadangnya mungkin dengan perasaan tadi itu tak yakinnya baso rasa kinda untuk alun untuk nyolai gitu. Jadi sehingga nya membuat namanya kok melanggar lah jadinya. Maksudnya takut hilang rezeki tadi itu ya. Jadi kan kecil Rasulullah kan itu betul. Jadi kalau rezeki awak kau tak tertukar Bang Taufik. Iya. Kalau kitulah ditentukan di Allah. Selagi kita masih menghirup nyawa udara apa, rezeki awak lah tentu. Tapi kalau ditangguhkan rezeki awak, ya kan? Itu aduh. Tertutup pintu awak rezeki. Lain pintu lain. Iya. Jadi kita nunsana sadonya ya dalam mencari rezeki kau mesti kita pahami dua unsur kau Bang Taufik. Ada pertama Bang Taufik. Apa yang pertama tu ya? Yang pertama jatah rezeki tetap harus terus ada selama nyawa kita masih ada. Itu harus saya yakin ya. Berarti jatah rezeki kita masih ada selagi duit ya. Selagi duit. Ya kan? Jadi jangan merasa beko apa namanya ndak ada rezeki deh, payah hidup ya kan? Iya betul. Sehingga mengambil jalan pintas. Sehingga itulah yang mengicuah tadi itu. Mengicuah tadi kan, mencari jalan itu tadi kan itu. Dan kedua, jika salah satu pintu rezeki tertutup, maka akan terbuka pintu rezeki yang lain. Itu rezeki nak tu ya. Itu. Jadi mungkin tak disikau dapat, tapi di pintu lain lagi hari Allah tu. Jalannya jadi rezeki awak tu ya. Jadi mulai tadi itu ya, karena ada ambo pas mengecek tadi itu. Ya. Tertutup tadi merdeka rencana kita merdeka di Tanah Abang tu nak tertutupnya mengenai online saya kan. Iya, ada yang cari cara lain. Ada cara lain ya. Cuma dia cek tu dicari. Itu tu carinya. Kan kita disuruh untuk bersau ya. Baca caranya supaya terus ada ilmu tadi ya. Ilmu tadi ya kan. Ekologiatnya mungkin kan. Karena awak selagi bisa berfikir kan bisa memutar. Betul. Ya, itu kan. Jadi Bang Taufik, ya kan, awak fokusnya seharusnya pikiran kita kok untuk memikirkan ampunan dan perintahkan Allah kepada kita. Itu seharusnya kita. Tidak menakutkan rezeki hilang. Jangan menyibukkan diri kita dengan rezeki yang sudah dijamin untuk kita tua. Kau kan awak lah, kau tampang yang mencari. Padahal ditentukan oleh Allah. Oleh Allah ke awak. Awak sibuk juga mencari itu. Sehingga tidak ada waktu selain mencari rezeki. Sembayang tinggal. Tidak tentu awak lain apa yang diperintahkan Allah. Ibadah tu dah. Itu kan. Sehingga siang malam barangkali pagi pulang malam. Ya. Hanya fokus untuk mencari rezeki. Padahal rezekinya lah ditentukan oleh Allah. Iya, masya-Allah. Itu. Sehingga awak seharusnya kan menyibukkan diri dengan apa yang disuruhkan Allah. Oleh Allah ke awak tu ya beribadah ke Allah. Jadi dengan beribadah tu bisa itu. Dengan beribadah tadi, itulah maka dibukakan di Allah pintu rezeki. Ya. Bahkan dari pintu yang disangkut-sangkut. Kan awak yakin waktu, ya kan? Dalam surah At-Talaq kan Allah katakan tu lama apa. Ya. Mana kata Allah, "Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang takut, aku takut balik kepada Allah, takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan kepadanya pintu-pintu. Dibuka dia Allah pintu-pintu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dia dari pintu yang dia tidak sangka-sangka. Tapi kuncinya bertakwa tadi oleh ya. Taat awak apa yang diperintahkan Allah tadi. Ya bisa saja kini pasar kita ditutup tapi rezeki lain. Iya. Apa patah kita lebih gadang lo 9 daripada 10. Ya kan? Ya tak? Kadang itulah membuat jalan pintas. Itu pintu rezeki dia Allah. Ada siko ditutup pintu dia Allah, di usaha lain ada yang dibukakan dia Allah. Kan banyak itu Bang Taufik. Iya betul. Tapi awak kan tak fokus hanya itu saja kalau jawab. Yang salah kan istilahnya kita kok Bang Taufik ya nak tantu le. Siang malam bantian tulang. Tak paras keringat kecuali hanya untuk mencari rezeki itu. Padahal ditentukan Allah. Sehingga ibadah kau nak boleh. Ibadah nak boleh. Sehingga ibadah lalu salahnya. Ya kan? Bagi terbuka rezeki awak tu dari Allah. Jadi kalau ia mau dedun sanak kita ya kan. Ya. Sanak kita yang tiap hari ia mau cerita buaya tadi lah. Ya. Pagi sebelum pagi lah ya. Sebelum pagi lah. Lah pagi. Kalau kita tinggal di kota-kota Gadang tu ya. Itu terasa warna tu ya. Apalagi yang tampil ke rajonya jauh Bang Taufik ya. Pagi sebelum subuh je mampir lah jago. Naik auto, naik kereta api, naik segala macam. Pulang bekola sore malam lo. Itu memang kalau kita masih santai lah di Sikoka, alhamdulillah, ya kan? Di kampung kita masih santai ya. Santai lah ya kan, masih ada jeda aja lah ya kan. Jadi bertakwa Cik Buya tadi. Iya. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga itu yang membuat rezeki ku mudah. Itu kan ciri Allah dalam surat At-Tolak tadi. Iya. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah bukakan kepadanya pintu-pintu rezeki itu maksudnya kan. Diberi rezeki kepadanya dari pintu yang tidak dia ketahui, tidak sangko-sangko. Acatnya tu risiko rezeki Allah. Jadi itu Bang Taufik ya kan. Jadi rezeki aja adalah dua hal yang sudah dijamin di Allah. Rezeki ya kan. Rezeki ajal ya. Dua hal kau yang dijamin di Allah. Selama mulai aja kau di tubuh itu, rezeki itu pasti datang. Ya rezeki itu datang kawan. Ya kan? Maka jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezeki itu, dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Jadi istilahnya jadi saya teres solo ledun sana sadoilahnya. Dulu orang musahu ya. Ya. Menuntut rezeki orang ya. Itu dah mulia. Jadi di apanya supaya orang tak dapat tak laku galehnya, nyetuti rezeki orang kan ada je tu ya. Itu kan malah bisa tak bisa. Inilah do rezeki. Awak gunolo jalan yang ndak mulia di agama. Untuk menuntut rezeki apa tu galeh. Kecuali ada apa rekanan bisnis awak tu lancar usahanya. Iya betul. Kau rumah makan lancar rumah makannya ya. Atau usaha. Aba acara awak supaya jangan orang kasinan. Dulu yang pakai apa gitu ya tu. Dulu baik ya. Dulu syarat-syaratnya. Iya betul. Sehingga awak jatuh tertimpu tanggul. Awak lah kira sampai jatuh tenggo awak lah berbuat syirik lah membuat maksiat lah. Itu kan sebabnya ke sadonya kau nanti kan kita pertanggungjawabkan nanti Bang Taufik. Ya kan? Menghalalkan segala cara. Iya banyak juga tuh ya. Ya. Mode orang ambil rezeki orang. Ya. Seolah-olahnya menjadi saingan Buya kok. Mode cerita Buya tadi ada yang pakai hagi istilahnya kalau mode orang awak itu kan. Iya. Jadi itu kan banyak tuh Buya yang begitu. Betul, itulah yang apanya kan. Jadi mengambil jalan pintas namanya. Jadi awak harus tetap berusaha berikhtiar di bawah rambu-rambu dan dimuliakan agama gitu, ya. Jangan mencari capek kayu istilahnya Bang. Tapi nak sesuai jalannya. Orang begitu ya. Jadi apa baru itulah ingin capek kayu lo kan. Capek kayu sehingga dilakukanlah hal-hal yang
melanggar syariat, batasan-batasan agama. Apalagi percaya lo ke apa tu? Ya. Ada rajah untuk menjadi kaya, ya kan? Dijual pakai apa? dijual 1 juta. Ya kan? Supaya cepat laris. Supaya laris gitu. Ya gitu. Sementara yang menjual tu duit miskin ya gitu kan. Awak percaya lo ke situ gitu. Kalau inyo ingin kayu, tentu inyo dulu. Pakailah dijual nak. Secara logika ya. Dah perlu menjual jemaah itu dah. Dah perlu menjual jemaah itu dah. Ya kan? Aku kan lo awak percaya di situ dah ya gitu. Aduh lo biar. Lah itu saya tu biar. Dek bubang rezeki biar kaya. Ya. Aduh lo panjang-panjang foto biar. Untuk anak punya Bang Taufik supaya laris. Supaya laris ya kan, berarti takut, berarti yakin lo rezeki kok. Itu. Dari situ kan itu ya kan. Jadi hendaklah kita takut ya nak. Awak kita dan sanak sadonyo jangan bergantung kecuali bergantung kepada Allah. Kalau kita latan bergantung kita dengan sesuatu selain Allah, ikutlah. Allah ndak ridhonya dah. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena ikut yang disuruh di agama kita kok kanlah kita cari acok mau ulang-ulang Al-Fatihah kok. Ya tak? Rencana kita kan membaca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam yang wajib. Yang wajib. Tambah yang sunat-sunat. Kecil Allah Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka maf'ul muqaddam, maf'ul bih muqaddam tu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Berarti ibadah tidak ada kita peruntukkan kepada selain Allah. Hanya kepada Allah. Maka ibadah hanya untuk Allah, tidak ada ibadah kepada yang lain. Ya. Kan? Nak beribadah ke batu hari tu. Nak beribadah menyembah kayu. Nak beribadah menyembah kuburan. Ya kan? Nak beribadah menyembah danau, sungai. Banyak tu ya. Batu hari ya. Tapi awak hanya menyembah Allah. Kemudian iyyaka nasta'in kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jadi awak nak minta tolong ke malaikat Jibril lah. Ya kan? Ikut ya Allah, ya Jibril, ya Mikail, ya kan? Itu syirik lepas tu. Walaupun dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Itu kan ladak itu. Tak boleh apa lagi ya di bawah itu. Ya, insya-Allah. Ya Syekh Pulan, ya kan? Seperti tadi lah ya nak. Yang jual si Mike. Ini untuk apa kan itu? Banyak supaya pelaris rezeki nak. Penglaris ya kan. Jadi terfitnah waktu. Jadi kita beli Bang Taufik ya. Ada hadis sebuah yang kita mencari yang haram tadi ya. Iya ya. Akibat pekerjaan yang haram tadi ya kan. Maka awak harus cari yang haram yang ujungnya akan menjadi sia-sia, membuat amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Walaupun saya teruslah dapat nanya rezeki ya. Walaupun dapat rezeki itu nama istidrat tu Bang Taufik. Masya-Allah. Jadi kalau ada orangnya jalannya salah mendapat kayu tadi, tapi Allah berikan kekayaan kenyo. Itu awak jangan merasa aman. Itu banyak gitu ya. Ya kan? Iya. Awak ustaz tidak biar. Ustaz tangga awak tu nak pernah solat doa. Ya. Sembayang nak pernah doa. Puasa apa lagi? Apa lagi bersedekah. Tapi dicari lancar rezeki. Rumah lah tabali, onda lah tabali, oto lah tabali, sawahnya, usaha banyak, melimpah, ya kan? Jadi awak yang siang malam menyembah Tuhan Allah masih tunggu, tidak je dah benda dekonya. Itu banyak orang pemikiran itu tu ya. Jadi di sana sadonyo, ya kan? Janganlah merasa, ya, apa yang Allah kita berikan itu, ya kan? Itulah nikmat Allah kepada kita. Kalau lain seperti itu, rezeki terbuka, jangan awak merasa kagum dulu, caliak dulu. Ya. Itu namanya istidrat. Allah lapangkan keinyo rezeki untuknya berbuat maksiat kepada Allah. Dengan beri dagi rezeki Allah tu awak maksiat je ya. Awak maksiat ya, itu kan. Awak sekali dapat apa awak maksiat Allah, ya kan? Iya. Ternyata inyo diberi keleluasan oleh Allah untuk berbuat maksiat dengan hartanya tadi. Itu. Kita kutiplah perkataan Rasulullah Bang Taufik ya. Hadis Abu Hurairah kok kancak kita orang mangan sadu di sana sadu di mendangah ya kan. Akhirnya Rasulullah SAW ayuhan nas ya. Kau dimulai dari Allah dari Rasulullah ayuhan nas lah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban.
Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqal, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Baca Rasulullah, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Jadi Allah tu elok, Allah tu baik. Ya. Itu salah satu nama Allah, thayyib. Thayyib ya. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, yang halal. Kerana Allah tu thayyib, tak menerima kecuali yang halal. Yang halal. Yang baik tu. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada orang mukmin, diperintahkan juga dia Allah tu kepada para rasul anbiya sebelum itu. Kata Allah dalam firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal. Dan kerjakanlah amal soleh, wa'malu solihah. Kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang. Rasulullah menceritakan tentang perjalanan seorang, ya, dalam hadis yang panjang kau. Iya. Ya. Ada seorang laki-laki kepada Rasulullah yang telah menempuh perjalanan jauh dalam safar, Bang Taufik. Ya. Sehingga rambutnya tadi kusut basai, ya, tak terurus, berdebu. Maka orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. Dalam perjalanan safar kan, doa dalam safar itu kan istajabah tu. Allah. Aku bayangkan Bang Taufik, dalam keadaan berjalan, rambutnya acak-acakan kusut berdebu, nyo mentak tangan berdoa kepada Allah. Ya. Ya Rabb, ya Rabb. Nah, aku keceknya kan. Ya Rabb, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haram, wa malbusuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalik. Aku kecek Rasulullah SAW. Bantu Fik. Jadi orang tadi dalam keadaan safar, rambutnya kusuk masai dan berdebu, nyu mangkit tangan kepada Allah seraya meminta, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram. Ya, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? InsyaAllah. Nah, itu Bang Taufik, ya kan? Jadi dalam mencari rezeki, konsep mencari rezeki itu ikutlah pondasinya. Pondasi tadi. Kasbul halal tadi. Carilah yang rezeki yang halal. Jadi hendaklah kita perhatikan tadi, hendak usaha awak ko ataukah halal. Ya, karena dua nanti itu tidak bergeser ke kian Adam gua, kini ditanya kepada dua perkara kan di pada masa tadi. Kalau harta ko dari mana, tambah harta kekhususan dari mana inyo dapatkan, untuk apa inyo penggunaan. Ditanya oleh Allah. Dari mana dapatnya harta ko? Untuk apa dibelanjakan harta itu tadi? Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan haram? Aikulah mendapatnya haram di gunduan bulu untuk yang haram. Kalau dua kali lipat. Parah dia waktu itu. Jadi kenapa itu sampai jika gara-gara pekerjaan yang haram, amalan jadi tidak diterima. Berarti Bu ya, dari doa tadi itu Bu ya. Ya. Berarti berhubunganlah sadualahnya dengan awak berdoa pun. Iya. Pakaian awak tu sadualahnya menentukan. Doa ditolak tu bukan hanya apa tu Bu ya. Iya. Tapi awak diperhatikan di Allah tu, makanan awak, pakaian awak tu harus yang halal. Yang halal, ya kan. Aku Ibnu Rajab, salah seorang ulama besar, mengomentari hadis Rasulullah ke Bang Taufik. Iya ya. Kece Ibnu Rajab, berdasarkan hadis itu ada isyarat bahwa amalan seseorang tidaklah diterima kecuali jika mengkonsumsi yang halal. Dari diterima amalan awak Bang Taufik. Ya, mengkonsumsi yang haram tadi. Ya, memang benar bahwa makanan yang haram hanyalah merusak amalan dan membuat amalan tidak diterima. Ya, dari diterima amalan. Karena setelah Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah tidak menerima kecuali yang dari yang thayyib, ya, dan dilanjutkan dengan firman-Nya tadi, wahai manusia, wahai Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah.
aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu perintah Allah tuh, ya, kepada para anbiya, para rasul, agar kita mencari yang makan yang elok-elok. Itu halal makan awak. Dan untuk untuk bersedekah, untuk berbaik pun dari cara yang halal. Ada dalam. Jangan model apa macam Robin Hood modelnya. Iya pun ya. Ya, awak berampok. Dirampok orang tu dia ke fakir miskin. Dah, ada arti tu dah. Yo. Naudzubillah tu. Tu kotor mana tu. Dia itu sama jo. Secara paksa kau dibuang. Ada istilah di kampung tu tu. Ayah ke jamban pembasuh je. Ai. Itu tambah parah. Itu tambah parah. Dah ada gunung tu bang tapi. Jadi luar biasa Bu ya. Insyaallah. Jadi untuk sanak kita dari hadis, beberapa hadis yang Buya sampaikan tadi. Minum waktu pek wah. Iya Bu ya. Ada topi lah tu. Ya. Itu kopi apa tu ya? Kopi agak asli ya. Kopi Arabica asli tu. Itu rasaki itu ya. Rasaki, kau ya rasaki. Kalau nak minum tadi kan dah jadi rasaki tu. Rasaki jadi. Jadi dengan ada dalil-dalil yang Allah Buya sampaikan tadi ya. Berarti dengan berusaha kau mencarilah yang halal. Carilah yang halal. Jangan mencari yang instan, ya tak? Cari dulu. Kau awak duduk main di rumahnya main HP. Ya tak? Iya. Kan kau yang menyibukkan gini kau. Ana modal Bang Taufik pakai aplikasi ya. Slot. Slot. Itu loh yang lagi tren itu Bu ya. Dah ada apa dia hanya duduk aja di rumah kan. PT datang je. Iya betul. Jangan mencangkuk. Yo menang sekali kau, kalah satu kali. Itulah banyak yang banyak judi. Malah kita kaji dulu ya tak? Iya. Bahwa kejadian gini kau sehingga banyak tertipu dun sanak kita aturan dapat usaha dan elok akhirnya jatuh tandeh adolahnya. Jangankan untung yang modal tambah kain ni. Ya betul ni. Tambah habis yang Allah ado tiba. Allah ado di kumpulan selama iko, ya kan? Awak ke pulang kampung. Dah bisa pulang kampung lagi. Tanah di kampung lah terjual. Terjual. Telah sadarlah di sana gitu ya. Jadilah Bu ya. Jadi nampaknya Bu ya semakin malam kita kini kan disasak Bu ya. Jadi semakin bunyi ombak ya kan. Di pantai Sasak. Jadi mungkin suasana yang rancak malam ko untuk kita Bu ya, dan mungkin sebelum kita untuk sanak kita mungkin ada pasan ko Bu ya untuk sanak banyak kita Bu ya. Pasan Buya ingin pasan Buya ko Bang Taufik. Iya Bu ya. Jadi pertama kepada sanak kita sadonyo apa yang kita bahas malam ko pertama rasaki kita tu ndak tertukar. Selagi kita masih ada nyawa di badan tenggorokan, ada lapih lain dari tenggorokan, rezeki kita lah ada. Kalau yang kedua, kalau tertunda rezeki kau pasti di tampek lain Allah bukakan. Yang ketiga, carilah rezeki yang halal. Makanlah dengan makanan yang halal, pakailah pakaian yang halal, ya, dan konsumsilah konsumsi yang halal. Yang keempat, kalau Allah anugerahkan kau rezeki, pagunokelah rezeki tadi untuk jalan Allah. Kau ada masjid, kau ada pesantren, kau ada rumah ibadah, panti asuhan di kampung kita, kanak-kanak kampung awak. Salurkan rezeki tadi, bantu perjuangan Allah tu, bantu agama Allah kau. Karena kata Allah, intan surullah yang surkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Jangan ceki-ceki awak di rantau tu. Kalau awak ingin sejahtera di rantau tu, ada orang di kampung awak berjuang untuk menegakkan agama gua, apalagi menegakkan sunnah gua. Di support ya, ya. Ikut orang di kampung lain ni tolong, ya tak? Ya kan? Iya. Awak impan sadualah rezeki awak. Kau di kampung awak sendiri, awak cara dun sanak kita yang kan bantu lembaga-lembaga sunnah yang ada di kampung awak. Jangan saku berjahit, ya tak? Saku berjahit tu, ya tak? Payah keluar ya. Payah keluar. Jangan. Itu yang sanak sadonyo supaya berkah sadonyo kanak-kanak kampung kita. Ya, alhamdulillah kita kini merasa bangga Bang Taufik. Ya tak? Bang indak lah ada negari awak ko TV, ya ada Surau TV di Padang. Yang kita ko di kabupaten gua. Ada Najia TV, tapi lah mengudara pula ya tak? Ala bisa lu se-Indonesia. Ya, tentu dun sanak namanya mak kini kau banyak di rantau, banyak di dalam negari pun di luar, ya. Kau pulang kampung nanti ada masa waktunya kunjungilah kita di Pasaman. Cari mula lah. Ya. Tapi kita ya. Tampak kita berdakwah, mudah-mudahan ya. Kita Bang Taufik merasa senang bahagia sekali
Alhamdulillah dun sana kita sado ndak orang awak saja doh, tapi saudara-saudara kita semuslim seakidah menyumbang sebanyak-banyaknya untuk operasional dakwah gitu, dakwah ya, itu ya. di Najiyah TV. Mungkin mudah-mudahan kita mencari rezeki yang halal, dapat diagih Allah nikmat, kita gunakan untuk menolong agama Allah. Itu yang kita sadonyo, mudah-mudahan dun sana sadonyo senantiasa diberkahi Allah ya, dirantau kok galih semakin balabo, kok rumah semakin bertambah, kok toko semakin apa je lah. Dari ciek menjadi bertambah-tambah. Itu. Ini kita doa. Jangan lupa kampung halaman. Jangan lupa kampung halaman. Ya ustaz-ustaz kita yang berdakwah di negara awak ko, ya kita support. Banyak sadonyo ndak di Pasaman saja ro. Ya kan banyak ko di Sumatera Barat ko. Baik di Padang. Inilah ado seluruh ado di kabupaten kota lah ado sadong tu. Baik di Solok, baik di Payakumbuh, baik di Damasraya, baik di Pasisir, Pariaman sadonyo, di Pasaman, di Bukit Tinggi, ya lah ado sadonyo. Alhamdulillah, mudah-mudahan ikulah kebersamaan kita sadonyo jo. Ya. Ustaz-ustaz kita di negara awak ko ndaknyo kawan-kawan jo buya-buya kita. Marilah kita harapan Bang Taufik bekerja sama. Ya. Boleh kita banyak sarana dakwah, kok yayasan banyak ya. Tapi ndaknyo bertambah sinergi ndaknya. Bertambah bayu baindak namanya kan. Ambo Bang Taufik salut ambo jo kawan-kawan jo ustaz-ustaz kita di Pekanbaru, ya dak. Banyak yayasannya tapi mereka tu bersatu. Mudah-mudahan di awak ko. Ya. Mudah-mudahan di awak ko di negari kita ko mang itu nak ada wujudnya. Jangan ada silang sengketa. Kok silang sengketa biasanya. Tapi kok sampai ya artinya sampai bercakap-cakap baginda janganlah. Bersatu dah ya. Insya-Allah. Insya-Allah. Ya, prinsip kita kan jalannya ndak sama menerangkan lilin lampu kita masing-masing. Jadi jangan dipadaman lampu orang. Ya. Duit tarang lampu awak. Supaya orang lain tarang lampu orang. Jangan padam lampu orang. Jangan padam lampu orang tu. Kok misalnya kini 100 wattnya lampunya alhamdulillah. Tarang awak ya kan tu. Ba pulo gitu supaya 100 watt. Ya enggak itu. Jadi itu jadi sadar-sadarnya harapan kok pesan kita namanya. Ya. Mudah-mudahan sihat selalu dan sanak sadonyo, mudah-mudahan rezeki bertambah ya. Amin. Usaha lancar. Mudah-mudahan ada kesempatan kita sadonyo untuk bersuo ya. Baik di studio maupun ditampek di sana sadonyo. Alhamdulillah. Ya, masyaallah. Itu mungkin Bang Taufik. Ya, alhamdulillah Bu ya. Lah hampir 1 jam kita bincang-bincang tentang rezeki malam ko. Ya. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita adalah merupakan juga rezeki untuk kita dan untuk di sana Najiyah TV dimanapun berada, dan insya Allah kita akan bersobok balik di bincang-bincang santai berikutnya bersama Buya kita Buya Desmond MA. Ambo Taufik Adrian mohon diri, kita bersobok balik di acara di bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.